55. Saya merupakan mahasiswa Di sini saya akan menceritakan sedikit sistem nilai keluarga di keluarga saya untuk memenuhi tugas akhir sosiologi antropologi. Ada banyak sekali perbedaan budaya dan sistem nilai antara Kalimantan Timur dengan Sumatera Barat. Hal pertama yang saya pelajari di Sumatera Barat setelah pindah ke Kalimantan adalah bagaimana cara memanggil orang tua yang baik dan benar. Dahulu pertama kali saya pindah dari Kalimantan Timur ke Sumatera, saya memanggil nenek saya dengan sebutan kau. Di Kalimantan itu memang terdengar biasa saja, namun di Sumatera Barat ini, tepatnya di daerah Sumatera Barat dan sekitarnya, itu dianggap sangat tidak sopan. Jadi harus memanggil seperti nenek, ibu, ayah, dan nama saya sendiri seperti itu. Tidak boleh juga memanggil aku, kamu, dan beberapa bahasa lagi, seperti saat kita bertanya kita harus mengakhirinya dengan nama orang tersebut, seperti ini taruhnya di mana, Nek. Seperti itu, tidak boleh disertai dengan kau atau kata-kata tidak sopan lainnya. Perbedaan yang mencolok lainnya tentunya dalam segi bahasa. Di sana bahasa mayoritas orang menggunakan bahasa Indonesia seperti biasa, karena persuku merupakan beda sekali bahasanya. Selanjutnya di Sumatera Barat ini orang sangat menjunjung tinggi bahasanya, itu bahasa Minang. Kemudian di sini saya juga belajar tentang budaya matrilineal, sedangkan di sana tidak menggunakan budaya matrilineal, yaitu di mana harta kekuasaan jatuh kepada ibu atau anak perempuan mereka. Dalam lingkungan keluarga saya di Kalimantan, saya diberikan kebebasan dan dukungan penuh untuk memilih jalan kehidupan saya di kedepannya. Meskipun sebagian besar masyarakat di sekitar daerah tempat tinggal saya mungkin memiliki pandangan yang berbeda, keluarga saya telah menanamkan nilai-nilai yang memberikan hak dan tanggung jawab kepada saya, bahkan sebagai seorang anak perempuan. Saya percaya bahwa keputusan ini tidak hanya mencerminkan nilai keluarga terhadap potensi dan kapasitas saya sebagai individu, tetapi juga mencerminkan toleransi dan penghargaan terhadap kebebasan individu dalam menentukan takdirnya sendiri. Ini adalah nilai-nilai yang tidak hanya dia menghormati tradisi dan norma setempat, tetapi juga memandang setiap anggota keluarga sebagai individu yang unik dengan potensi dan pandangan hidup yang dijelajahi sesuai dengan bakat dan minat masing-masing. Melalui video ini saya menyadari akan sistem nilai keluarga saya, bagaimana keluarga saya membentuk saya, dan perbedaan sistem nilai keluarga saya dengan lingkungan sekitar saya, serta bagaimana perbedaan sistem keluarga dari ayah saya di Kalimantan Timur dengan sistem keluarga ibu saya di Sumatera Barat ini. Selain sistem nilai keluarga saya, video ini juga menjelaskan bagaimana sistem nilai masyarakat antara Kalimantan Timur dengan Sumatera Barat itu sangat berbeda sekali, terutama dalam segi bahasa, hal yang harusnya saya lakukan dan hal yang tidak harusnya saya lakukan, bagaimana perbedaannya, itu sudah dijelaskan di video ini. Baik, selanjutnya untuk wawancara, namanya itu bapak saya sendiri, bagaimana dia berpindah-pindah dari satu daerah ke daerah lainnya, dan bagaimana dia bagaimana sistem keluarga dia membentuk beliau, dan perbedaan sistem nilai di keluarga dia dengan daerah-daerah yang pernah dia singgahi. Mari simak video rekaman suara hasil wawancara saya dan beliau. Bapak udah lama tuh dari Batu Sangkar, terus pindah lagi ke Medan, terus pindah lagi ke Kalimantan. Gimana apa menurut Bapak
perbedaan budaya yang terasa mencolok sekali dari Bapak pindah-pindah itu dari Sumatera Barat dan sekitarnya, terus pindah lagi ke Medan, pindah lagi ke Sumatera, pindah lagi ke Kalimantan. Itu menurut Bapak perbedaan budaya yang paling mencolok lah. Perbedaan nilai yang paling mencolok Bapak lihat, oh orang Sumatera kayak gini nih, orang Medan kayak gini, terus beda lagi sama orang Kalimantan, kalau orang Kalimantan tuh nggak bisa diginiin kayak gitu Pak. Menurut Bapak apa yang paling mencolok perbedaannya? Saya rasa nggak ada yang mencolok, sama aja. Semua kurang lebih tergantung kita. Kita beradaptasi, di mana kita ada, kita harus bisa beradaptasi. Bisa teman diperbanyak. Ya. Banyak teman, banyak rezeki. Jadi Bapak lebih memperbanyak teman dan memperbanyak relasi aja supaya Bapak bisa beradaptasi di lingkungan di sana. Iya, itu tiangnya hidup begitu, banyak teman, banyak rezeki. Jadi itu gimana cara Bapak menyesuaikan diri itu? Pasti kan Bapak bisa membangun usaha di sana, di mana-mana aja Bapak membangun usaha. Bapak ada juga usaha Bapak di sini dulu, Bapak ada usaha Bapak di Medan dulu, Bapak ada usaha Bapak di Kalimantan itu ada juga usaha Bapak. Pasti Bapak perlu penyesuaian diri dulu, gimana Bapak menghadapi orang-orang di sekitar sana, gimana kerasnya Medan, gimana kerasnya Kalimantan, itu kan beda banget sama Sumatera Barat. Menurut ini itu beda banget. Kalau Bapak gimana cara menyesuaikan dirinya supaya Bapak nggak sampai kemakan lah di sana, nggak sampai bisa lah membangun relasi di sana, hubungan di sana, akrab sama orang sana, padahal itu beda banget budayanya dengan kita. Gimana caranya itu Pak? Nggak ada, simpel aja. Lakukan apa yang kita perbuat dengan berkomunikasi satu sama lain. Tujuannya adalah saling menguntungkan. Tujuannya saling menguntungkan. Jadi Bapak lebih memperbanyak teman dan relasi aja. Iya. Terus gimana pandangan Bapak kayak Kalimantan sama Sumbar itu, jangan Kalimantan, kalau Medan lah, Medan sama Sumbar itu kan ada Sumbar nih budayanya ini, terus Medan nggak boleh lakuin apa budaya Sumbar tuh di Medan gitu. Gimana apa kira-kira budaya yang beda lah sama Bapak gitu? Oh, kalau budaya pasti beda. Cuman kalau kita di Tarang itu enggak ada. Kan kita di bumi NKRI ini saling menghargai satu sama lain. Iya. Bapak juga bisa, itu kan beberapa bahasa kan, kayak bahasa Medan Bapak logatnya bisa, terus Jawa juga bisa. Itu semua Bapak pelajarinya gimana Pak? Itu efek kita bergaul itu tadi. Bergaul. Cara kita berkomunikasi dengan teman, bergaul dengan teman. Apa terus ini mau tanya lagi, apa nilai-nilai di Sumatera yang Bapak pelajari dulu waktu kecil di Sumatera Barat ini bisa Bapak bawa kemana-mana gitu, ke luar daerah yang pernah Bapak kunjungi? Apa satu prinsip di Sumatera Barat ini yang paling Bapak patenkan di diri Bapak sampai Bapak bisa bawa keluar prinsip itu? Oh, enggak ada. Saya itu belajar dengan alam. Di mana alam saya, di mana saya itu, karena saya dari kecil sudah merantau. Dari umur belasan tahun sudah merantau. Sudah beradaptasi dengan suku lain. Selain dari orang Minang. Saya orang Minang kan enggak seharusnya saya tinggal di Minang. Iya. Saya punya majikan orang Cina, tinggal sama orang Cina, sama orang Jawa. Tinggal sama orang Banjar. Dan seterusnya. Oke. Nah, terus ada yang berasa nggak dari perubahan dari diri Bapak setiap Bapak pindah daerah? Kayak Bapak lebih, misalnya kalau ini lihat nih, Bapak lebih berpikir secara internasional. Kalau menurut Bapak ada nggak perubahan yang dirasa di diri Bapak gitu setiap Bapak ke daerah ini, Bapak mempelajari ini, terus berubah prinsip Bapak yang semulanya Bapak kayak gini, terus Bapak berubah lagi prinsip Bapak jadi kayak gini, ada nggak? Apa ya perubahannya? Ya kalau secara pendidikan nggak ada. Cuman kita bisa ngikutin alur. Ngikutin alur. Jadi kita berada di air tawar. Sekarang berada di air. Kita harus bisa membuat diri. Oke.